warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novela, NPM 1903090034. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang asal-usul gerakan sosial dalam mata kuliah Advokasi Sosial dan Gerakan Sosial. Dalam hal ini, ingatlah bahwa salah satu kondisi penting bagi perilaku kolektif dalam teori nilai tambah Smelser adalah ketegangan struktural atau masalah sosial yang menyebabkan orang marah dan frustasi. Sebuah studi yang sering dikutip yang mendokumentasikan poin fundamental ini berkaitan dengan gerakan perdamaian di Belanda selama tahun 1980-an. Gerakan tersebut berusaha untuk mencegah penyebaran rudal jelajah dan survei di sebuah kota dekat Amsterdam, mengungkapkan bahwa sekitar 75% penduduk kota menentang penyebaran tersebut. Masalah tidak secara otomatis membuat orang turun ke jalan. Belajar dari masyarakat lain membahas protes yang sekarang terkenal di Iran, di mana media elektronik memainkan peran kunci. Ketika para aktivitis mengorganisir rapat umum atau pawai, mereka biasanya akan mempublikasikan dengan memasang selebaran di pohon, tiang, telepon, dan papan iklan kampus. Dan mereka berdiri di kampus dan kota. Aktivis juga akan menghubungkan media berita, berharap bahwa cerita kecil tentang unjuk rasa atau pawai yang direncanakan akan muncul di surat kabar atau di radio atau di televisi. Begitu peristiwa itu terjadi, para aktivis berharap media berita meliput sepenuhnya. Jika media berita mengabaikannya, maka hanya sedikit orang yang akan mengetahui pawai atau rapat umum tersebut. Namun, jika seseorang membutuhkan bukti potensi dampak ini, peristiwa di Iran belum lama ini membuktikan bahwa tweet dan teks para pengunjuk rasa memperingatkan pengunjuk rasa lain serta seluruh dunia tentang apa yang dilaksanakan polisi Iran. Dan mereka membantu para pengunjuk rasa merencanakan dan mengorganisasikan langkah mereka selanjutnya. Ketika pemerintah mencoba memblokir tweet dan SMS secara elektronik, para pengunjuk rasa dan sekutu mereka di luar Iran mengambil tindakan balasan elektronik untuk membantu menggagalkan pemblokiran. Twitter tidak memulai protes di Iran jika tidak memungkinkannya. Tapi semuanya Twitter aktif dan berjalan, tidak ada hal seperti hal itu. Singkatnya, protes pemilu Iran pada Juni 2009 mengungkapkan kekuatan Twitter dan media elektronik lainnya untuk membuat dinamika dan hasil protes. Hari ketika para aktivis harus berdiri di tengah hujan di tengah-tengah kota untuk membagikan brosur telah lama berlalu. Sebaiknya mereka dapat men-tweet dan menggunakan media elektronik lainnya. Cendekiawan gerakan sosial, aktivis, dan pemerintah belajar penting dari protes Iran. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.